Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang bahagia, sehat-sehat hari ini. Mari terus kita ikuti protokol kesehatan. Nah, pada pagi hari ini sarapan kita adalah tetap dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat ke-27. Injil Matius pasal 24, pasal 7 maaf, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita supaya saudara dan saya itu bukan saja mendengar perkataan Tuhan Yesus, tetapi juga melakukan. Dan kalau melakukan, itu sama dengan orang yang bijaksana. Perhatikan kata ini, perkataanku. Sebenarnya perkataanku ini jamak ya, bukan tunggal, karena khotbahnya Tuhan Yesus mulai pasal yang kelima banyak sekali topik-topik. Jadi setiap orang yang mendengar perkataan-perkataanku dan melakukannya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendengar perkataan-perkataan Tuhan Yesus, kemudian melakukan, Bapak Ibu akan disebut orang yang bijaksana. Karena pada waktu Bapak Ibu mendengar lalu melakukan, misalnya seperti ini ya, berbagailah orang yang membawa damai, lalu saudara menerapkan, datang kepada suatu tempat, suatu persekutuan, membawa perkataan dengan mengatakan, dengan sikap yang membuat tentram, nah itu namanya Bapak Ibu sudah menerapkan. Atau misalnya ada orang yang bersalah kepada saudara, lalu Bapak Ibu Saudara mengampuni, saya ampuni, saya maafkan, itu Bapak Ibu menerapkan. Kalau banyak firman Tuhan yang Bapak Ibu terapkan, lama-lama Bapak Ibu menjadi orang bijaksana. Bapak Ibu dapat menghadapi masalah-masalah dengan pemikiran yang dari firman Tuhan. Jadi kalau ada masalah, Bapak Ibu cepat bisa mengambil keputusan, menimbang-nimbang, lalu bisa memutuskan. Demikian juga mungkin Bapak Ibu Saudara akan menjadi penasihat, karena orang bijak sudah banyak menerapkan kebenaran firman Tuhan. Jadi mungkin ada orang yang bertanya, Bapak Ibu bisa menasihati, bahkan bisa menegur dengan bijaksana, menjadikan orang lebih baik lagi. Tetapi kalau hanya mendengar tanpa melakukan, katanya ini orang bodoh. Itu ya. Jadi hanya mendengar saja, tidak menerapkan, itu orang bodoh. Nah, kegunaan yang berikutnya adalah selain Bapak Ibu orang bijaksana, Bapak Ibu imannya semakin hari semakin mantap, semakin kuat. Perhatikan ini ayat 25 misalnya itu. Kemudian turun hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu
tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi saudara akan tetap kokoh membangun hidup saudara dengan melaksanakan firman Tuhan, maka saudara tetap kokoh. Iman saudara tambah hari, tambah kuat, dan tidak tergoyahkan oleh karena apapun yang terjadi di sekitar saudara. Diejek orang, ada masalah ekonomi, ada masalah penyakit, ada situasi mengerikan, ada pandemi, tidak masalah. Iman saudara kuat menghadapi itu. Kalau apa tadi? Mendengar perkataan-perkataan atau mendengar firman Tuhan, lalu melaksanakan. Nah, bagaimana melaksanakan? Yang pertama, ya baca firman-Nya, langsung baca firman Tuhan, ya renungkan. Jadi baca firman Tuhan sendiri, langsung dari firman Tuhan, Alkitab, baca. Mungkin mulai dari Kejadian, atau mulai dari kitab Markus yang muda-muda, lalu atau dari surat-surat Paulus, baca tiap hari, kemudian renungkan. Nah, kalau saudara mengalami kesukaran, nah ini ada di HP Bapak Ibu bisa download kitab suci, lalu ada, kalau ini ada terjemahan baru ya, ini terjemahan kitab-kitab bahasa Indonesia. Kalau kesulitan ada bahasa Jawa tahun 81, 94 atau 2006. Kalau sulit baca terjemahan yang lain. Terjemahan yang lain itu akan menolong Bapak Ibu mengerti artinya. Dan kalau sudah tahu ya, laksanakan begitu. Sederhana itu. Itu cara yang pertama. Tapi mungkin juga bisa caranya dengar pemberitaan. Pemberitaan lewat khotbah, lewat renungan-renungan di YouTube, banyak sekali ini khotbah-khotbah yang di YouTube, banyak juga renungan-renungan yang di YouTube, banyak juga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, khotbah atau renungan itu adalah isinya adalah firman Tuhan dan penjelasan. Sekali lagi, firman Tuhan dan penjelasan si pembawa renungan itu. Jadi ada firman Tuhan, ini 100% betul itu firman Tuhan. Tapi penjelasan itu harus dipertimbangkan. Kalau firman Tuhan, terima 100% karena itu firman Tuhan. Tapi kalau penjelasan itu dipertimbangkan, jangan ditelan mentah-mentah, pertimbangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, para pengkhotbah, para pendeta, jangan tersinggung kalau khotbah Bapak ditimbang-timbang atau dikritik, mungkin akan ada yang tidak cocok, tidak masalah. Renungan saya pagi hari ini boleh dikritik, boleh ditentang, tidak masalah, tapi firman Tuhannya jangan sekali-kali. Ayat-ayat tadi adalah firman Tuhan, sedangkan penjelasan saya bisa saja tidak tepat, sehingga Bapak Ibu Saudara tidak harus menuruti. Jadi saya tidak tersinggung, saya harap para pengkhotbah juga tidak tersinggung. Karena apa? Waktu Paulus khotbah di Berea, Kisah Rasul ya, itu juga demikian. Dia khotbah loh, ini Paulus ya, tapi khotbahnya masih dipelajari. Benar tidak khotbahnya Paulus ini? Cocok tidak dengan firman Tuhan? Masih dipelajari. Jadi mari para pengkhotbah, para pembuat renungan, kita berbesar hati kalau khotbah kita, renungan kita dikritik atau ditentang bahkan. Tidak masalah. Itu. Tapi bagi para pembaca, silahkan penjelasannya itu dipertimbangkan. Tetapi firman Tuhannya harus diterima 100%. Demikian juga buku-buku rohani dan artikel-artikel rohani
Itu isinya juga firman Tuhan, dan penjelasan firman Tuhannya ya 100% firman Tuhan. Tapi penjelasannya itu harus dipertimbangkan, tidak diterima mentah-mentah, harus dipertimbangkan dengan mohon pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara bisa mempertimbangkan dan melaksanakan sesuai dengan pimpinannya. Dengan demikian, iman Bapak Ibu semakin kuat dan Bapak Ibu dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang bijaksana. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa mohon kebijaksanaan dari Tuhan dan mohon kekuatan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon ya Roh Kudus, tolonglah kami bisa melakukan apa yang kami dengar dari firman-Mu. Tuhan, berilah kami pertimbangan-pertimbangan sehingga kami bisa memilih, memikirkan mana yang benar firman-Mu dan khususnya untuk hidup kami hari ini. Bimbinglah ya Tuhan, inilah permohonan kami supaya kami hari ini bisa memutuskan menaati firman-Mu sehingga kami jadi orang yang bijaksana, bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan kami segera bisa mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.